Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholihin was sahabati wa tabi'in wal ulama wal muslimin wa jami malaikatil muqarrabin alaihi wassalam wal hadratis sultan awliya syai'atul qawatil al-jilani wa imam Bahauddin An-Naqshbandi wa imam Hasan Asy-Syadzili wa imam Hamid Al-Ghazali wa imam Junaid Al-Baghdadi wa imam Abu Yazid Al-Bastami wa ila hadrati imam Muhyiddin Ibn Arabi wa Jabi Sadat Sufyan wa ila hadrati imam Abu Hasan Asy'ari wa imam Abu Mansur Al-Maturidi wa jami' a'immatil muhadditsin wa jami' a'immatil mufassirin wa jami' a'immatil mujtahid mutlaq Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wa ila hadrati jami' awliya Ahli Jawa Mbah Raden Ahmadullah Sunan Ampel, Mbah Sayyid Ahmadullah Sunan Ampel, Mbah Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Badat, Mbah Sunan Lunang, Mbah Sunan Muria, Mbah Sunan Kudus, Mbah Sunan Kalijogo, Mbah Sunan Gunung Jati, wa ila Mbah Syekh Jumadil Kubro, ila Syekh Imam Subakir wa ila hadrati jami'a abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa zawil huquq wa jibati alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat khususan muallif hadzal kitab al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafun Nawawi at-Dimashqi sya'urillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fi dilalati ala khairin wa du'ai ila huda au dhalalati. Ai hadza utawi babun siji bab fi dilalati dalam nerangkan dalil ala khairin atas kebagusan wa du'ai lan ngajak ila huda marang pitutur au dhalalatil utawa marang kesesatan. Qala wis dawuh sapa Allah Ta'ala kama nulis Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iku langsung dipotong tengah-tengah ayat. Wad'u ila rabbik. Watulan ngajak sapa sira ila rabbika marang pengen sira. Ya dilengkapi ya wala yasuttannaka an ayatillahi ba'da idzunzilat ilaika wa ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Niku kalau dilengkapi. Maknane Watulan ngajak sapa sira ila rabbika marang sira. Wala yasutanaka nek dilengkapi wala yasutanaka lan ora ngalang-alangi aja ngalang-alangi temen sapa wong kafir ka ing sira an ayatillahi saking menetapi tanda-tanda kekuasaan Allah. Apa ayatillahi saking nglakoni ayat-ayat Allah ba'da idzin zilat sakwise ditunaken ilaika marang sira watulan ngajak sapa sira ila rabbika marang sira wala takunanna minal musyrikin wala takunanna lan aja ana temen sapa sira aja ana temen minal musyrikin saking wong kang padha menyebutkan Allah. Bab 19 ya. Kelewatan. Apunten. Diulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Babu
fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan nggih ai hadza utawi babun siji bab fi man indaran nerangkan barang sanna kang gawe kebiasaan atau sanna kang nglakoni sunatan ing kebiasaan hasanatan kang bagus au sayyi'atan utawa gawe kebiasaan Allah. Bab ini membahas tentang orang yang telah menorehkan kebiasaan baik atau naudzubillah min dzalik yang memulai perbuatan jelek. Qala wa Allah taala Gusti Allah taala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana walladzina lan akeh waladina akeh yaquluna kang padha ngucap atau kang padha ndonga sapa alladzina Rabbana tuh pengiran kita hab mugi panjenengan paring hab mugi paring panjenengan lana sateng kita min azwajina saking pira-pira jodoh kita wa dzurriyyatina lan pira-pira keturunan kita paling qurrata a'yun ing dadi penganteng-anteng mripat. Qurrata a'yun ing kang ing dadi penganteng-anteng mripat. Waja'alna lan mungkin dados panjenengan ing kita lil muttaqina marang pira-pira kang padha takwa. Dadi iku imaman dadi pemimpin. Ini ayat diturunkan di surat Al-Furqan ayat 74. Ayat yang sangat menurut kula luar biasa. Karena di situ Allah merekam doanya orang soleh atau orang dulu ya, yang mengatakan atau berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duh panjenenganku, duh Tuhan kula, mugi panjenengan kersa berkenan memberi kepada kami pasangan-pasangan hidup dan keturunan-keturunan yang bisa membuat ketenangan jiwa, yang bisa membuat menyenangkan mata. Dan jadikanlah kami semuanya bagi orang yang bertakwa menjadi pemimpin-pemimpinnya. Terus terang ayat ini sangat pas, tidak hanya bagi mereka yang masih bujangan minta kepada Allah supaya diberi jodoh yang baik, tapi juga pas bagi yang mereka yang sudah berkeluarga. Kenapa? Bagi yang sudah berkeluarga, sudah punya jodoh, sudah punya istri, kok masih pas berdoa ini? Sebab dalam perjalanan rumah tangga, hidup rumah tangga itu tidak selalu aman-aman saja, tidak selalu bebas dari godaan. Nopo malih masa-masa saat ini kata HP ya, chatting-chattingan atau tiktokan, di situ memancing munculnya sifat-sifat atau hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi ayat ini jangan dipandang hanya pas doa untuk yang bujangan supaya dapat jodoh yang baik, tetapi juga pas bagi kita semuanya supaya kita diberikan pasangan hidup. Kalau
arti pasangan hidup itu yang biasa kita bahas adalah suami istri. Tetapi sebetulnya pasangan hidup itu termasuk juga partner partner dalam bisnis, itu juga pasangan hidup. Alangkah indahnya kalau partner dalam bisnis itu menimbulkan kesepakatan atau kontrak-kontrak yang sangat menyenangkan kedua belah pihak. Nah, hasil kontrak atau hasil kesepakatan itu namanya dzurriyyah. Saya memaknai dzurriyyah. Tapi umumnya kita memaknai bahwa dzurriyyah itu ya anak. Ya, memang itu sebetulnya. Jadi ya Allah jadikanlah berilah kami istri-istri yang dan anak-anak yang menyenangkan jiwa, menenangkan batin, menenangkan pandangan mata, dan jadikanlah kita semuanya bagi yang bertakwa adalah pemimpin. Tetapi kalau diluaskan, bukan kalau menafsir bukan, tapi kalau dimaknai diluaskan penjelasannya, ya itu adalah bahwa kita dalam berinteraksi kehidupan sosial itu juga perlu adanya pasangan hidup atau konco bermain yang sama-sama menyenangkan, bukan yang saling menjegal, bukan yang saling memfitnah, bukan yang saling mencaci maki. Dan bagaimana keturunan-keturunan itu adalah termasuk hasil daripada pertemanan atau partner itu, bagaimana bisa membuahkan hasil yang bisa purwa ta'akul, menyenangkan jiwa. Saat ini kata masa kecilnya bermesraan, artinya bermain sangat akrab. Tetapi karena persaingan hidup, kemudian karena adanya mungkin ya dalam bisnis itu kejam, kadang tega temannya sendiri dibantai. Itu pun cerita-ceritanya pebisnis itu seperti itu, termasuk politisi. Jadi kehidupan sosial apapun rentan adanya hal yang tidak menyenangkan. Maka doa ini adalah termasuk, menurut saya adalah sangat cocok kepada siapapun kalau kita ingin hidupnya tenang, baik dalam bersanding dengan pasangan maupun dengan supaya dapat keturunan yang baik. Maka sebaiknya doa ini tidak ketinggalan setiap Nabi sholat 5 waktu. Pendek doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina waj'alna lan dadosaken sapa kita hum alladzina waj'alna dadaken sapa ingsun Allah hum alladzina, maksud Bani Israil, a'immatan ing pemimpin yahduna kang oleh pitutur bi amrina kelawan perintah ingsun. Biar Bani Israil itu memang ya dikehendaki oleh Allah jadi pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Tapi pada masa-masa dulu tidak tahu saat ini. Surat Al-Anbiya ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Amrin, hadis sang sahabat Abi Amrin, Jarir bin Abdillah, yaitu rupanya Jarir bin Abdillah. Memang tiap Arab sering menggunakan nama panggilan atau nama lakop, julukan. Namanya aslinya adalah Jarir bin Abdillah, tapi panggilannya Abi Amrin. Kalau dia muka panggil Allah berjawab anhu saking Abi Amrin. Mula dawuh sapa Abi Amrin, kunna ana sapa kita fi satin nahar ing dalam tengah-tengah awan, di tengah siang bolong. Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing sanding ngersane Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'a maqoni teko
Kanjeng Nabi sapa kaum kang utuh, kang tidak berpakaian atau yang kang utuh. Mujtaba kang nganggo tutup lorek-lorek. Mujtabin nimang kang nganggo tutup lorek-lorek. Nyai pakaian sing bergaris-garis. Awil abai utawa tutup kang bajuku apa itu bajuku mutakal ladi suyufi kang nyangklong pedang. Amatuhum umume kaum iku min mudhari saking kabilah mudhar. Balik utawi sekabehane kaum iku min mudhar saking kabilah mudhar. Fatama mongoluni mengut atau merah padam. Berubah apa wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lima kono barang kok amil sani sapa Kanjeng Nabi ing bihim kelan kaum minal faqati saking kelompok fakir. Fatakhala makonuli masuk sapa Kanjeng Nabi, sumah khoja makonuli miyos sapa Kanjeng Nabi. Nabi masuk ke dalam keluar lagi. Fa amalan mongkon perintah sapa Kanjeng Nabi Bilalan ing sahabat Bilal. Fa azana mongkon azan. Fa azana mongkon azan sapa atau perintah azan sapa Kanjeng Nabi wa aqamalan perintah qomat sapa Kanjeng Nabi ing Bilal. Fa shala mongkon salat sapa Kanjeng Nabi summa khotoba mongkon khutbah sapa Nabi. Faqala mongkon dawuh sapa Nabi ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ayat awal surat An-Nisa. Ya ayuhan nasu he para manungsa ittaqu wa dawatiya sapa kabeh rabbakum ing pengen sira kabeh alladzi kang khalaqa kang dadiaken kum ing sira kabeh min nafsin saking jiwa wahidatin kang siji. Yaiku Nabi Adam ila akhir ayat. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Sak temen Gusti Allah iku kana ana sapa Allah 'alaikum ing atase kabeh iku raqiban zat kang nginjen-nginjen. Nginjen-nginjen yang selalu mengintai atau selalu memantau. Wal ayat ukhra allati fi akhir hasyr. Lan ing ayat kang liya allati kang fi akhir hasyr dalam akhir surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Ya ayyuhalladzina wa akeh aman kang padha iman sapa alladzina ittaqu bedawatiya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wal tanzulan padha memandang atau padha angen-angen sapa nafsun jiwa ma ing apa wae qaddamat kang wis nglakoni sapa nafsun liwat kanggo masa depan atau masa besok. Wattaqullaha lan padha wedi sapa sing kabeh Allah ing Gusti Allah. Jadi niki sahabat Abi Jarir bin Abdillah atau Abi Amrin niku menyaksikan sendiri ketika suatu saat Rasulullah tak disangka-sangka didatangi oleh kaum yang berpakaian gampangannya ngomong pakaian primitif. Jadi pakaiannya kayak goni dilubangi terus dimasukkan gitu toh. Jadi malah kayak setengah bahasa sih aja menggunakan bahasa telanjang karena ditutupi hanya pakai gani, mau pakai goni atau pakai yang pakaian yang sangat sederhana sekali. Tapi membawa pedang. Kondisinya serba pas-pasan, mungkin kondisinya bahasanya ada minal fakot fakih, tapi membawa pedang. Nah, kemudian dideteksi ternyata itu adalah dari kabilah Mudhar. Kabilah Mudhar salah satu kabilah yang ada di Madinah.
Kemudian ketika kedatangan orang yang banyak berpakaian seperti itu, Nabi Muhammad langsung setengahnya itu kaget. Ya kaget, ya kasihan. Kok ada manusia yang terlalu primitif seperti itu pakaiannya. Maka ketika itu Rasulullah masuk ke dalam, mungkin ambil air wudhu atau bagaimana, kemudian keluar lagi, panggil sahabat Bilal, Bilal azan, Umar. Dalam azan, Umar bersolat. Mungkin Nabi Muhammad sudah tidak kuat menahan kasihan pada kelompok Bani Mudhar tadi. Kemudian setelah sholat, Nabi Muhammad khutbah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu wadawat yusuf. Tapi pada Tuhan kamu, alladzi kang khalaqakum, kang menciptakan kamu semuanya min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, artinya dari Nabi Adam. Ini memberikan satu motivasi. Kamu harus ingat, semuanya asalnya sama. Semua itu asalnya sama dari sumber yang sama, yaitu dari ciptaan Allah yang berupa Nabi Adam. Kemudian dilanjutkan dengan ayat innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah ya atas kalian semua itu adalah selalu memantau, selalu memperhatikan, selalu memandang atau selalu mengintai. Dan selanjutnya dengan khutbah yang dawuhnya Rasulullah mengambil firman dari surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa tandur nafsum ma qaddamat, hendaknya kalian angan-angan ya apa yang telah kau lakukan, lihotin, untuk persiapan masa akan datang. God itu masa yang besok itu bisa bermakna Kamis, besok pagi, atau God setelah masa dunia adalah akhirat. Jadi apakah ya wahai orang yang beriman, apakah bertakwalah kalian semuanya dan angan-anganlah kalian atas apa yang telah kau lakukan untuk persiapan besok di hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Ini dua ayat yang sama-sama mengangkat perintah untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu bahasanya kepada umum, ya ayyuhan nas. Tapi yang kedua bahasanya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ketika sudah menggunakan bahasa ya ayyuhalladzina amanu, maka langsung mensorehkan Rabbul, bukan menggunakan kata-kata Rabb, tapi menggunakan Allah, karena sudah beriman adalah Allah. Tapi yang ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum, kepada Tuhan kami. Ini bisa dimaknani bahwa ternyata Allah juga menghargai kepada agama-agama lain ya. Ketika yang dikhitabi adalah berupa manusia yang bersifat manusia umum, itu adalah Tuhan kamu, tidak menyebut Allah. Ini sebagai penghargaan kepada atau toleransi kepada agama lain, karena yang dikhitabi adalah manusia pada umumnya. Maka silakan takwa kepada Tuhan kamu. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ketika iman pada perintahnya ada ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman pada Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, maka langsung perintahnya takwalah pada Allah. Yang pertama adalah ittaqullah, yang kedua adalah ittaqullah. Ini menggambarkan bahwa Allah pun juga bertoleransi kepada agama lain yang juga meyakini ada Tuhan yang lain. Artinya bertoleransi bukan mengakui ya, bukan, tetapi mereka juga meyakini adanya Tuhan. Maka begitu yang dikhitabi adalah manusia, maka bersifat umum, yaitu Tuhan. Tapi kalau dikhitabi adalah alladzina amanu, maka ittaqullah. Maka kalau Indonesia menerapkan pentingnya saling
toleransi terhadap sesama beragama atau antar beragama itu juga ada dalilnya. Bukan berarti kemudian kita dengan toleransi kepada sesama beragama, yang beragama Islam toleransi, tapi kepada yang beragama lain tidak toleransi, itu tidak. Qurannya sudah menunjukkan bahwa kalau kepada sifatnya umum manusia maka menggunakan bahasa Tuhan. Tapi begitu yang dikitabi adalah yang beriman maka adalah menggunakan lafaz Allah. Ini sebuah keadilan yang dibuat oleh Allah supaya kita itu tidak serta-merta sedikit-sedikit menafikan orang lain. Setelah Nabi Muhammad khutbah dengan ayat tersebut, langsung sota-sota qawajul min dinari, banyak yang bersedekah. Teringat bahwa kita sama-sama manusia dari Nabi Adam, artinya sama dari Allah yang diciptakan dari satu, yaitu Nabi Adam. Maka ketika disentuh ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, kamu semua sama dari unsur yang sama, yaitu dari tanah. Tidak usah dibeda-bedakan, tidak usah terlalu merasa dia superior di atas yang lain. Maka setelah disinggung oleh Nabi Muhammad dengan dua ayat itu, lantas bersedekah. Bahwa dulu lanang min dinari saking dinari, ada yang dinar, ada yang min dirhamin saking dirhami, ada min tauri, ada yang pakaiannya. Karena melihat temannya yang sama-sama manusia kok pakaiannya seperti itu akhirnya ada yang pakai sedekahkan pakaiannya. Ada yang min so'in buri, ada yang dari beras atau mungkin dasar bukan beras ya, dari semat gandum. Ada min so'in tamri, ada dari satu sok kurma. Jadi intinya ada pakaian, ada uang, ada makanan. Hatta qala walau bisyikil tamratin, sampai kanjeng Nabi walau bisyikil tamratin, enggak apa-apa sedekah walaupun hanya secuil atau sebilah kurma, enggak apa-apa. Itu karena akan mengangkat harkat martabat mereka yang kondisinya seperti itu. Kemudian hatta qala walau bisyikil tamratin, walaupun hanya sebilah kurma. Kurma kan kecil, dibilah jadi dua, itu pun nggak apa-apa kata Rasulullah. Jadi berbuat baik itu tidak harus menunggu kaya, sedikit mampunya itu jadi belah. Jangan punya untuk satu dipecah jadi alhamdulillah, itu nggak apa-apa, itu sudah masuk sedekah. Sedekah tidak harus menunggu uang di rekeningnya kelihatan. Uangnya masih berupa 100 rupiah, dibelikan pupuk dibagi dua, itu sudah termasuk sedekah. Karena Rasul menyatakan walau bisyikil tamratin, walaupun hanya segar buah kurma. Baca awal filmnya Ansar disuratin katat kafuru tak jazu anha, dan datanglah baca awal teko sepupu jurung lanang mina Ansar saking sahabat Ansar disuratin kelawan gowo kantong kadat kang meh-meh apa kafuru epet-epete rojul tak jazu apes anha sangking surah. Jadi orang ada yang datang membawa buni atau mungkin satu sak apel buni, sangking ingin ya mengikuti perintahnya Nabi Muhammad, wahai orang beriman, takutlah pada Allah, ingat-ingatlah persiapan kamu besok akan datang itu apa. Ya, wal tandu nafsu ma qaddamat liwat, apa masa-masa lalu yang telah kamu persiapkan untuk menyongsong masa yang akan datang. Maksudnya dengan didhawuhi oleh Rasulullah seperti itu, menang bahwa ini bahwa itu dikumpulkan. Kemudian hatta bal ba'ajazat bal apa sapa rajul tumatataba an-nasu maqaling
nulis sapa nasu musa hatta ainu sing dengan sapa ingsun sahabat Abi Jahal mau kaum ini ing tumpuan lo min ta'amin siji tumpuan saking makanan wa binan tumpuan saking rupa pakaian sampai kayak misalkan ada musibah langsung tergerak masyarakat mengumpulkan ada yang pakaian ada yang makanan itu ternyata zaman Rasulullah sudah terjadi seperti itu. Rasulullah tahu ada kaum yang sedang terkena musibah kondisi miskin ya kondisi yang sedang pas-pasan akhirnya digerakkan oleh Rasulullah setelah sholat ya. Kemudian Rasulullah memberikan motivasi kepada sahabat sama berdatangan ada yang bawa uang ada yang bawa pakaian ada yang bawa makanan hatta wa'in sehingga ningali sapa ingsun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing sodone atau wajah Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tahallalu alif berbingat-bingat atau berseri-seri ka'annahu kaya satu min wajah Kanjeng Nabi iku mudhabatun kaya emas kang berkilau ya saking asalnya ketika kedatangan kaum yang pakaiannya berbelepotan seperti itu Nabi gak kuat menahan beban atau menahan kasihan itu akhirnya Nabi Muhammad mungkin ke dalam tidak tahu apa yang dilakukan keluar lagi terus panggil sahabat Bilal Bilal cepet azan komat berarti di sholat imam langsung Nabi khutbah kepada jamaah nah jamaahnya itu Nabi khutbahnya dengan membawa dua ayat itu wahai manusia tanpa memandang suku dan agama ittaqu rabbakum takutlah pada Tuhan kamu allazi khalaqakum min nafsin wahidah yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu. Kemudian ayat yang kedua khusus difokuskan pada yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wahai orang yang beriman takutlah kalian pada Allah yang ya wal tanzur dan berangan-angan atau pandanglah ya ma qaddamat apa yang telah berlalu lighad untuk persiapan masa akan datang wa taqullah bertakwalah kalian pada Allah nyesau kula dia menyampaikan wattaqullah niku maknane pasukan kula piyambak berarti bukan berarti kula sudah takwa kula piyambak ya masyaallah ngeten iki kadang isin mongkon wong takwa tapi awake dhewe cek belepotan alhamdulillah niki khitabnya Allah kepada umat manusia agar banyak beriman termasuk kula panjenengan berarti kula ngeten iki nggih sakjane nggih selain nasihati kula piyambak yang masih banyak perlu meningkatkan ketakwaannya. Setelah Nabi Muhammad khutbah seperti itu, tergerak hatinya. Waktu banyak yang sedekah, ada yang berupa uang, ada yang makanan, ada yang berupa pakaian. Sehingga sampai numpuk banyak sehingga Rasulullah berbinar-binar wajahnya, senang sekali. Nah, ini dikaitkan dengan faqala qadawu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha man utai sabana wong sanna agawe kebiasaan fil islam ing dalam agama Islam sunnatan hasanatan ing kebiasaan kang bagus falahu mawaitu man ajruha ya pahalane man. Jadi Nabi Muhammad mendakwakan sapa sing gawe kebiasaan baik maka baginya pahalanya ya falahu ajruha wa ajruman amila biha wa ajruman pahalane wong amila kang gelem nglakoni sapa man biha kawan sunnatan hasanatan ba'dahu sawise man min ghoi ayang khusus angin tanpa yen teludur min ujuhim sanging apa pahalane min ujuhim dengan pahalane man apa syakir sujudi jadi nyesau kula sampean punya tradisi bersedekah
habis. Kemudian diikuti oleh anak kita biasa sedekah, maka pahala sedekah pula melimpah kepada anak sampai kepada pulau. Anak pulau sedekah, maka pahalanya kepada anak dan kepada pulau. Karena kita sudah mendidik anak untuk bersedekah. Iki lho, Islam enak ngoten. Sing kebiasaan baik maka akan menciptakan dia pahala, dan bagi yang mengikuti maka juga akan dapat pahala, dan pahala kedua tanpa mengulangi pahala yang pertama juga kembali kepada yang memberi contoh atau memberikan keteladanan. Mila kalau nggak hampir setiap waktu nggak pernah habis dari yang zarah, itu karena amalnya. Jadi ini gambaran dari amalnya dulu. Kayak multi level, semakin banyak kaki-kakinya, semakin banyak yang masuk. Semakin dakwahnya sudah ngambil, semakin banyak yang menerima. Akhirnya anak cucunya yang didakwai kemudian merasa bahagia, terus ingat kepada yang pertama. Mbah Ngampel merasakan itu contoh man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan tusah. Jadi tanpa mengurangi amal-amal yang lain yang sudah mencontoh, itu pun tetap amal yang mencontoh dapat, tapi gambarannya kayak bertambah pahalanya, bertambah kayak berbunga masuk kepada rekening yang mengamalkan dan masuk pada rekening yang memberi contoh. Nah, Mbak Ngampel itu rekeningnya bangku pahala berupa rekening itu. Rekening Mbak Ngampel semakin waktu semakin banyak. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'da min wa ayat usul. Jadi tanpa disudur, misalkan pulau Kembang Ampel sudah sekitar kali jenengan ini selisihnya sekitar 600 tahun. Anggap saja 100 tahunnya 3 generasi. Berarti sudah 3 kali 6, berapa? 18 generasi. 8 generasi, 1 generasi, anggap saja misalkan 10.000 kali berapa? Wah, itu banyak kalau walaupun sudah wafat, itu amalnya rejeki ya, pahalanya yang dulu sudah ditanamkan itu akhirnya berkembang masuk kepada buku catatannya Mbah Ngampel. Besok ketika dibawa kepada masa itu catatan bukunya Mbah Ngampel kalau paling penuh berarti tidak salah, karena sudah memberikan contoh keteladanan baik dan diterima penerusnya itu berterima kasih sehingga makin banyak yang mengamalkan. Gak cocok langsung dikatakan sesat, kafir. Dan itu bagaimana mau didakwai dengan baik kalau sudah belum apa-apa sudah disesat-sesatkan begitu. Dan Mbah Ngampel itu nampaknya dakwahnya adalah sangat elegan, sangat mudah diterima oleh masyarakat, tidak dibuat sesuatu yang menakutkan. Jadi intinya Mbah Raden Said Ahmadullah Sunan Ngampel ini salah satu contoh, banyak contoh-contoh yang lain, termasuk Mbah Ngampel adalah contoh yang mempraktekkan amal hasanah atau sunnatan sanatan, sunnatan hasanatan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang memulai kebiasaan baik, maka baginya adalah akan mendapat pahala. Wa ajman amil dan akan mendapatkan pahala yang dilakukan oleh yang mengamalkan setelahnya. Tapi yang setelahnya itu ngamalkan tetap dapat pahala, cuma juga masuk ke rekeningnya yang memberi contoh pertama. Nah, namun balik, maka sebaliknya di hadis yang berikutnya, wa man sanna fil islami sunatan se'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ayyan tusah min auzahim syai'in. Demikian juga siapa yang berbuat jelek, pertama berbuat jelek, kok dicontoh oleh yang berikutnya, maka yang berbuat jelek akan dapat siksa, ancaman siksa,
Dan yang mencontoh akan mendapatkan azab siksa di samping itu ditimpakan kembali kepada yang mencontoh pertama. Wah, itu numpuk-numpuk dosanya. Alhamdulillah. Kalau dosa turunan mungkin tidak ada. Di Islam nggak mengenal dosa turunan, tapi yang ada adalah dosa jariyah, dosa yang milih. Karena Pak memberi contoh jelek, akhirnya dicontoh sampai berapa itu dosa jariyah. Ada amal jariyah, ada dosa jariyah. Kalau penjenengan gimana hati-hati medsos. Kita nggak punya sumber yang jelas. Itu kok menyangkut nama orang atau membahayakan nama suatu pihak, sebaiknya tidak usah di-share supaya kita tidak ikut-ikut membawa dosa. Ya kalau berita itu betul, kalau berita itu fitnah, kan bisa menjadi kita ikut menjadi menebarkan fitnah sehingga kepada kita juga akan auzubillah yang menyebarkan itu juga akan ikut menanggung kumpulan dosa-dosanya. Nah, tapi kalau kebaikan monggo, karena kalau kebaikan sama juga akan dapat pahala. Jadi misalkan ada ini sedekah langsung. Nah, yang memberi contoh pertama itu akan menjadi keteladanan berikutnya. Untuk mendidik anak itu salah satu kunci untuk menciptakan bagaimana kita nanti juga dapat setoran kebaikan pahala dari anak. Anak dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, cucunya dapat pahala, maka cucu tersebut dapat pahala, bapaknya dapat pahala, mbahnya juga dapat pahala. Karena mbahnya yang pertama memberi contoh. Cicinya begitu, cicinya berbuat baik kebaikan, maka cucu ayah ya, cucunya, bapaknya, mbahnya dapat pahala. Disinilah pentingnya kita berbuat sesuatu itu yang baik, jangan sampai bahasa Jawa ini becik ke titik Allah. Kalau baik ya akan dapat tunjangan baik, tapi kalau jelek auzubillah akan membawa musibah yang jelek. Ini penisah. Mugi-mugi sekelumit ya, dibuat sekelumit ya. Satu hadis tapi isinya sangat bermakna sekali ini. Kula panjenengan saged mulai meningkatkan amal-amal kebaikan. Dan mudah-mudahan kula panjenengan saged mencegah amal-amal kejelekan supaya tidak numpuk-numpuk jadi dosa jariyah naudzubillah. Ini sedang marak-maraknya model viral. Nah, viral itu maknanya adalah jariyah tadi, ini kemana-mana. Nah, kalau sudah viralnya jelek, dosanya numpuk. Tapi kalau viralnya baik, maka viral itu akan mengumpulkan pahala-pahala yang baik. Tapi syaratnya harus diikuti, tidak hanya dibaca, harus diikuti. Ya dibaca tak belum. Tapi kalau sudah diikuti itu menjadi amal. Tapi hanya dibaca saja, tidak sampai diikuti, ya insya Allah tidak apa-apa. Mudah-mudahan kula panjenengan dijaga oleh Allah. Lebih-lebih di masa-masa yang serba berat seperti saat ini. Mudah-mudahan kula panjenengan dijauhkan dari fitnah-fitnah mahya wal mamat ya. Dari amal bika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat, atau a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Niki mulai dajjal pun mulai berusaha bagaimana mempengaruhi umat Islam, sehingga kula panjenengan akan lebih baik jika berdoanya a'udzubika ya min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Dan mudah-mudahan kalau panjenengan diselamatkan dari siksa kubur, dari fitnah-fitnah hidup dan mati, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah kejelekannya dajjal. Mudah-mudahan kalau panjenengan selamat dunia akhirat. Sakit kalau panjenengan amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim fa'na katihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi
Rabbi fa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.